Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran akuntansi dasar di kelas 10 SMK di semester ganjil ini, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai analisis persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah, jumlah aktiva dengan jumlah pasiva harus seimbang atau balance. Nah, aktiva nama lain dari harta, sedangkan pasiva nama lain dari utang plus modal. Nah, untuk contoh soal persamaan dasar akuntansi, Fauzan mendirikan jasa percetakan dengan nama Azima Grafika. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2020 yaitu 1 Agustus 2020. Transaksinya, Fauzan menginvestasikan sebagai modal awal sebesar 100 juta rupiah ke dalam perusahaan. Nah, maka dalam perusahaan ketika Fauzan menginvestasikan sebagai modal awal, ada yang bertambah di dalam perusahaan yaitu berupa harta. Nah, analisisnya jadi harta bertambah berupa kas sebesar 100 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 100 juta rupiah. Diingat-ingat ya, kalau untuk tanggal 1 biasanya menginvestasikan modal awal dengan uang tunai, berarti harta bertambah berupa kas dan modal bertambah. 4 Agustus 2020. Transaksi membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 30 juta rupiah. Namanya aja membayar, berarti ada yang berkurang di dalam perusahaan, yaitu berupa kas. Kasnya berkurang. Nah, kita cari tahu apa sih penyebabnya kas itu berkurang. Ternyata yang menyebabkan berkurang yaitu sewa gedung untuk 2 tahun. Nah, sewa gedung untuk 2 tahun ini berarti untuk 2 tahun ke depan perusahaan sudah membayar sewa gedung yang belum perusahaan merasakan sampai 2 tahun. Nah, itu disebut dengan harta atau sewa dibayar di muka. Analisisnya, harta bertambah berupa sewa dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah dan harta berkurang berupa kas sebesar 30 juta rupiah. 7 Agustus 2020. Transaksi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 6 juta rupiah. Membeli secara tunai. Nah, berarti ada yang berkurang di perusahaan. Membeli secara tunai. Kayak kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian beli secara tunai. Apa sih yang berkurang? Nah, yang berkurang yaitu uang atau berupa kas. Nah, apa yang menyebabkan kas kalian berkurang? Ternyata di sini pembelian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini termasuk dalam akun harta. Analisisnya, jadi harta bertambah berupa perlengkapan sebesar 6 juta rupiah dan harta berkurang berupa kas sebesar 6 juta rupiah. 11 Agustus 2020. Transaksi menerima jasa percetakan sebesar 13 juta rupiah secara tunai. Menerima secara tunai. Berarti di dalam perusahaan ada yang bertambah yaitu berupa kas. Namanya aja jasa percetakan ya. Berarti modalnya juga bertambah. Maka analisisnya harta bertambah berupa kas sebesar 13 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 13 juta rupiah. 13 Agustus 2020. Transaksi membeli peralatan secara kredit sebesar 9 juta rupiah. Analisisnya, nah, tapi sebelum analisisnya kita bedah dulu soalnya ya, atau analisis juga. Membeli secara kredit beda dengan membeli secara tunai. Kalau membeli secara tunai, otomatis harta berupa kas berkurang. Tapi kalau ini membeli secara kredit, berarti timbullah utang.
Nah, apa yang menyebabkan utang? Yaitu pembelian peralatan atau peralatan. Peralatan itu termasuk akun harta. Berarti di sini harta ada yang bertambah berupa peralatan. Analisisnya, harta bertambah berupa peralatan sebesar 9 juta rupiah dan utang bertambah sebesar 9 juta rupiah. 15 Agustus 2020. Transaksi membayar iklan sebesar 200.000 rupiah. Nah, membayar berarti otomatis harta berupa kas berkurang. Apa yang menyebabkan berkurang? Yaitu iklan. Ya. Nah, analisisnya, harta berkurang berupa kas sebesar 200.000 dan modal berkurang sebesar 200.000 rupiah. 19 Agustus 2020. Transaksi membayar utang sebesar 9 juta rupiah. Nah, tadi sama juga dengan transaksi sebelumnya. Ini membayar, berarti otomatis kasnya berkurang. Nah, kalau tadi berkurangnya modal ya, tapi kalau ini kan berkurangnya dia bayar apa? Utang. Analisisnya jadi harta berkurang berupa kas sebesar 9 juta rupiah dan utang berkurang sebesar 9 juta rupiah. 21 Agustus 2020. Transaksi Fauzan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Nah, mengambil berarti ada yang berkurang di dalam perusahaan, yaitu berupa kas. Nah, analisisnya, harta berkurang berupa kas sebesar 500.000 dan modal berkurang sebesar 500.000 rupiah. 23 Agustus 2020. Transaksi menyelesaikan jasa percetakan sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini jasa percetakannya sudah selesai tapi belum dibayar oleh pelanggan. Nah, maka timbullah piutang. Nah, analisisnya, harta bertambah berupa piutang sebesar 20 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 20 juta rupiah. 25 Agustus 2020. Transaksi membeli peralatan sebesar 12 juta rupiah, dibayar secara tunai 8 juta rupiah dan sisanya secara kredit. Nah, di sini timbullah ada 3 ya, yaitu yang pertama di sini dia membeli apa? Peralatan. Berarti otomatis harta bertambah berupa peralatan sebesar 12 juta rupiah. Dibayar secara tunai 8 juta rupiah. Namanya juga bayar secara tunai, berarti kasnya berkurang sebesar 8 juta rupiah. Sisanya secara kredit. Nah, 12 juta dikurang 8 juta berarti 4 juta rupiah. Nah, secara kreditnya itu maka timbullah utang. Maka analisisnya, harta bertambah berupa peralatan sebesar 12 juta rupiah, harta berkurang berupa kas sebesar 8 juta rupiah, dan utang bertambah sebesar 4 juta rupiah. 27 Agustus 2020. Menerima piutang sebesar 20 juta rupiah. Analisisnya, harta bertambah berupa kas sebesar 20 juta rupiah dan harta berkurang berupa piutang sebesar 20 juta rupiah. Kalau di sini udah jelas ya, menerima berarti kasnya bertambah. Nah, menerima apa? Piutang, berarti piutangnya berkurang. Nah, 31 Agustus 2020. Transaksi terakhir yaitu membayar gaji pegawai sebesar 8 juta rupiah. Analisisnya, harta berkurang berupa kas sebesar 8 juta rupiah dan modal berkurang sebesar 8 juta rupiah. Nah, ini sama transaksinya dengan sebelumnya, membayar berarti otomatis kas perusahaannya berkurang. Apa yang menyebabkan berkurang? Gaji pegawai, otomatis modalnya berkurang. Oke, sekian dari analisis persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Disimak videonya, jangan di skip-skip.
Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan kontak Bunda secara langsung. Dan diingat-ingat ya, kalau membayar atau membeli secara tunai, otomatis kasnya berkurang. Tapi kalau menerima, kasnya bertambah. Oke, kalau menginvestasikan berarti kas dan modalnya bertambah. Tapi kalau kayak membayar gaji, membayar listrik, membayar iklan, itu otomatis kas berkurang, modalnya berkurang. Nah, disimak lagi ya. Kalau nanti mengerjakan tugas dari Bunda, disimak lagi videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.